Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadha huwa liqa'una al-awwal fi dars at-ta'bir li saffi الثاني أو للصف الثامن المتوسط بمعهد منهج الحق. وسنبدأ لقاؤنا الأول بالبرامج أو بالأمور التالية. الأول التعارف، ثم بعد ذلك بيان طرق التدريس، ثم الأخير الخاتمة. فنبدأ بالتعارف. فأعرف نفسي. أنا أخوكم في الله. اسمي فارس عادلة، وهذا مكتوب بلاتينية، وإن كان مكتوب بالعربية فمثل هذا: فارس عادلة. هذا اسمي الأول وهذا اسمي الثاني، فارس عادلة. وهذا اسم من أبي، لكن يكون أو في اسمي هذا شيء من أخطاء اللغوية أو شيء من أخطاء القاعدة النحوية، بحيث أن عادلة هذا أو هذه صفة، وفارس هذا موصوف. فكما قد عرفنا أن الصفة لابد أن يتبع الموصوف، فعادلة هذه صفة لابد أن يكون متبوعا أو تابعا لموصوفه وهو فارس، لأن الصفة يتبع الموصوف في عدة أمور. الأول في الإعراب، أي إذا كان الموصوف مرفوعا فلابد أن يكون الصفة مرفوعا، وإن كان الموصوف مجرورا فالصفة مجرورا، وإن كان منسوبا فمنسوبا، وهكذا. ثم في التنكير والتعريف، فإن كان الموصوف نكرة فلابد أن تكون صفة نكرة، وإن كان معرفة فمعرفة. وكذلك في العدد، فإن كان الموصوف مفردا فلابد أن تكون الصفة مفردا كذلك، وإن كان مثنى فمثنى، وإن كان جمع فجمع. وكذلك في الجنس، أي في التذكير والتأنيث، إذا كان الموصوف مذكرا فلابد أن تكون الصفة مذكرا، إن كان مؤنثا فمؤنثا. ها هنا الأخطاء اللغوية أو النحوية في اسمي، لأن فارس هذا من جنس مذكر، وعادلة صفته من جنس مؤنث. كيف نعرف
anna adilah muannas bi anna fi akhiri kalimati adilah maktubun harf ta marbutah wa ta marbutah alamah min alamati at-ta'nits. Lakinna ala kulli hal walhamdulillah ada ism min abi wa ashkuru li abi alladhi qad wada'a li ism Faris Adilah wa an yaj'alallahu hadzal ism mubarakan. Utarjim bil lughatil Indonesia. Ana terjemahin atau enggak? Terjemahin ya. Jadi ana ulang lagi dari awal. Ini adalah pelajaran pertama dari pelajaran takbir untuk kelas 2 atau kelas 8 SMP di pondok atau ma'had atau pesantren Minhajul Haq. Kita mulai pelajaran takbir ini di semester baru ini dengan beberapa hal. Yang pertama at-ta'aruf, perkenalan. Kemudian bayanut turuqit tadris, penjelasan metode atau cara gimana sih kita belajar buku takbir ini. Kemudian yang terakhir khotimah atau penutup. Kita mulai dengan ta'aruf. Maka ana mengenalkan diri, nama saya adalah Faris Adilah. Ini jika ditulis dengan Latin. Kemudian jika ditulis dengan bahasa Arab atau tulisan Arab, maka seperti ini, Faris Adilah. Ini nama dari Bapak ana. Alhamdulillah, ana bersyukur telah diberi nama yang bagus oleh Bapak ana. Meskipun ada sedikit kesalahan dalam kaidah bahasa Arab, maklum mungkin Bapak ana dulu belum belajar bahasa Arab. Sekarang juga belajar tapi mungkin masih belum paham. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah ana bersyukur. Semoga ini barokah nama Faris Adilah ini. Tapi mari kita bahas kesalahan bahasa yang ada di nama ana ini. Jadi nama ana terdiri dari dua kata, pertama Faris, yang kedua Adilah. Salahnya di mana? Salahnya adalah di Adilah. Karena Adilah ini adalah sifat atau sifat. Sifat untuk siapa? Untuk Faris. Untuk Faris. Maka Faris ini adalah mausuf kalau istilah nahwunya. Mausuf. Sesuatu yang disifati artinya. Maka sifat, sebuah sifat itu wajib mengikuti mausuf yang disifatinya dalam beberapa aspek, dalam beberapa hal. Yang pertama i'rab. Jadi ketika mausufnya marfu atau katakanlah dhammah, maka sifatnya harus dhammah. Ketika fathah fathah, ketika kasrah kasrah. Seperti itu. Kemudian pada tankir dan ta'rif. Jadi ketika nakirah, maka harus nakirah sifatnya juga. Ketika ma'rifah, maka ma'rifah juga. Nakirah ma'rifah nanti dipelajari di pelajaran nahwu aja ya, biar enggak kelamaan. Selanjutnya al-adad, jumlah bilangan. Jadi ketika mausufnya mufrad, bentuknya satu, maka sifatnya juga satu. Ketika musanna maka musanna, ketika jama maka harus jama juga. Kemudian yang terakhir harus sama atau sifat mengikuti mausuf pada jenisnya. Tazkir atau ta'nis, dia sebagai muzakkar maka harus sebagai muzakkar. Ketika mausufnya sebagai muannas maka harus, jadi nggak boleh
Mausufnya mudzakkar, muannasnya sifatnya muannas, atau sebaliknya ketika mausufnya muannas maka sifatnya nggak boleh mudzakkar. Jadi harus mudzakkar, ini juga mudzakkar. Mausuf muannas, sifatnya juga muannas. Nah, di nama anak itu kesalahannya pada jenisnya. Karena Faris itu jenisnya adalah mudzakkar dan Adilah ini jenisnya adalah muannas. Kita bisa tahu dari mana? Dari tamarbutoh di akhir kata ini. Nah, kesalahannya di sini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ana diberi nama yang menurut ana alhamdulillah baik, bagus banget, Faris Adilah. Bersyukur kepada Bapak ana. Semoga dengan nama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Mungkin cukup aja ya, cuman ngejelasin tentang nama, perkenalannya. Adapun anak keadaan anak yang lainnya, lulusan dari mana, jomblo atau udah nikah dan lain-lain, kita ngobrol nanti di sini. Tapi mungkin anak kasih bocoran satu aja, yaitu hobi anak. Hobi ana adalah sesuai dengan apa yang ada di gambar ini. Iya, hobi ana adalah memandang pemandangan yang indah. Enggak, hobi ana justru basket. Basket. Jadi bagi teman-teman para tulab yang hobi basket, ana tunggu di lapangan basket untuk bersenang-senang bermain bersama. Nggak jago, cuman hobi aja. Jadi ya asik-asik aja. Nuwasil ila ma ba'da. Bayan turukit tadris. Jadi selanjutnya anak akan menjelaskan cara pembelajaran atau mempelajari buku ta'bir ini. Yang pertama kita akan melakukan hifdzul mufradat atau al-kalimat al-jadidah. Kita akan menghafal mufradat atau kata atau kosakata yang baru. Kemudian kita akan bayanun nas, akan menjelaskan nas, baik hiwar atau yang lainnya kita akan jelaskan. Anak akan menjelaskan dengan bahasa Arab yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman para tulab. Dan jika dirasa masih belum paham, maka terpaksa ana terjemahkan dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ijabatut tadribat, menjawab soal-soal latihan. Sanabda bihifdzil mufradat al-kalimat al-jadidah. Sanahfaz nabda bi bayani ma'anil kalimat. Ay ana utarjim kulla kalimatin ila lughatil Indonesia. Summa hifdzil mufradat bi tariqatit talqin. Kemudian menghafal mufradat dengan cara talqin, yaitu anak akan membacakan mufradat terlebih dahulu, kemudian teman-teman mendengarkan, kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengulang talqin. Contohnya, anak kasih contoh, ada kata a'adda yu'iddu. Dan a'adda yu'iddu ini mufradat atau kosakata yang anak ambil dari halaman 5 bab yang pertama atau judul yang pertama. Teman-teman bisa melihatnya. A'adda yu'iddu. Jadi nanti anak akan mengulang, atau pertama anak akan membaca mufradat ini dengan sejelas-jelasnya. Teman-teman memperhatikan dengan seksama. Contohnya a'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu.
Kemudian ana akan menjelaskan arti dari a'adda yu'idu ini. Akan menerjemahkan. Artinya adalah menyiapkan. Kemudian teman-teman mengulang. Mulai mentalkin. Jadi ana menyebutkan a'adda yu'idu, menyiapkan, kemudian teman-teman mengulang. Atau mungkin biar lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini. Ini adalah contoh atau contoh. Teman-teman bisa mencontoh kondisi belajar teman-teman di rumah nanti kayak gimana. Jadi tetap pakai pakaian rapi dengan meja, buku, dan laptop atau gadget untuk belajar melalui e-learning ini. Dan contoh gimana talqinnya. Kita mulai. Bismillah. Nah, jadi seperti itu. Pertamanya diperhatikan dulu, kemudian diulangi. Nah, kita mulai ya. Atau kita simulasikan. Contoh aja ini mah, belum mulai belajar, kita mencoba. Jadi anak baca dulu dengan sebaik-baiknya, teman-teman dengarkan dengan seksama. A'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu. Seperti itu. Ini enggak ada harakatnya. Sengaja biar teman-teman terbiasa membaca Arab gundul. Toh di buku juga udah ada syakalnya. Enggak gundul, masih gondrong. Oke. A'adda yu'iddu. Taib al-an istami'u waradidu. Sekarang dengarkan, kemudian ulangi. Jadi mulai talqin ya. A'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu. Oke, sekarang pakai artinya. Menyiapkan. A'adda yu'iddu, menyiapkan. A'adda yu'iddu, menyiapkan. Afan, du-nya jangan panjang ya, anak tadi salah. Yang benarnya a'adda yu'iddu, menyiapkan. Taib mufradat ba'daha. Mizya'. Mizya' radio. Mizya' radio. Mizya' radio. Mizya' radio. Taib selanjutnya jawrabun. Jawrabun artinya kaos kaki. Jawrabun, kaos kaki. Jawrabun, kaos kaki.
Jawrabun, kaos kaki. Tapi selanjutnya penjelasan bayanun nas, penjelasan nas atau hiwar-hiwar yang ada. Jadi hiwar-hiwar yang ada insyaallah nanti akan ana jelaskan, ana terjemahkan jika terpaksa. Kemudian akan ada talqin seperti tadi. Ini videonya udah kepanjangan, kita lanjut aja. Ana kasih contohnya, contoh video. Ana buat juga kayak tadi. Jadi ini ada talqinnya. Mustafa. هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق يا حسن. إنني أنتظرك منذ ساعة. وقد أعددت ورقة وكتبت فيها ما أريد شراءه. Oke, pokoknya kayak gitu. Teman-teman bisa diulang lagi misalnya untuk mengulang, pengen beberapa kali, diulang sekali, 2 kali atau 3 kali, terserah karena ini video. Kemudian selanjutnya ijabatut tadribat, menjawab soal-soal latihan. Ini yang terpenting sebenarnya atau termasuk yang penting di pelajaran takbir ini, karena sebenarnya pelajaran takbir adalah pelajaran yang membantu kita untuk melatih supaya kita bisa mengungkapkan apa yang ingin diutarakan menggunakan bahasa Arab. Dan insya Allah lebih mudah lagi jika kita sering menjawab tadribat atau soal latihan. Karena di dalamnya ada banyak sekali template-template atau pola-pola untuk kita mengungkapkan hal-hal yang sering kita temukan dalam sehari-hari. Contohnya ya, ini ana nggak ngambil contoh dari buku, ana buat contoh sendiri yang mudah. Mungkin ini ada di pelajaran kelas 7. Contohnya template-nya atau polanya adalah ana uridu an. Artinya adalah saya ingin titik-titik. Nah, titik-titik ini, spot kosong ini kita bisa isi dengan kata-kata sesuai dengan apa yang kondisi kita akan lakukan. Contohnya bisa ditambah adhabu, artinya pergi. Jadi ketika kita ingin pergi, kita bisa menggunakan template ini, pola ini. Ana uridu tambah azhab. Jadi ana uridu an azhaba, atau bisa disukunkan. Ana uridu an azhab. Selain kata ini azhab, titik-titik ini bisa diganti dengan kata-kata lain. Contohnya aktub, menulis. Ana uridu an aktub. Jadi ketika kita ingin menulis, kita bisa berbicara atau mengungkapkannya dengan ana uridu an aktuba, atau aqra, membaca. Ana uridu an aqra, seperti itu. Jadi di buku ini harusnya tadi dimasukin ke PowerPoint biar jelas, atau teman-teman bisa buka halaman 8. Di situ banyak titik-titik kan di tadribatnya. Akmil kama fin namudaj. Atau halaman 7. Di situ juga ada titik-titik. Tadrib al-awwal, akmil kama fin namudaj. Nah, titik-titik
yang dicontoh ini hadza huwal waqtul munasibu li titik-titik. Titik-titik ini bisa kita masukkan dengan kata-kata yang ada di dalam kurung. Adhab ila suq. Hadza huwal waqtul munasibu lidhahabi ila suq. Atau bisa diganti juga hadza huwal waqtul munasibu lis-safari. Nomor pertama. Nomor keduanya lisyira'il hida dan selanjutnya. Pokoknya template-nya atau polanya disediakan begitu banyak di buku ini. Jadi harus aktif teman-teman di rumah. Jadi nanti insya Allah Ana akan kasih tugas, gampang banget tugasnya. Menulis, sebenarnya ini kayak nyalin. Jadi mungkin satu tadrib atau satu latihan soal itu ada 5 atau lebih, kurang lebih 5 lah. Insya Allah akan Ana jawab 3 atau 2. Sisanya teman-teman tulis di rumah masing-masing. Kemudian itu akan Ana jadikan tugas di e-learning yang teman-teman harus kerjakan, lengkapi di rumah ditulis. Kemudian teman-teman capture atau foto. Kemudian foto itu teman-teman kirim ke e-learning sebagai tugas. Kayak gitu. Cuman setiap tadrib 1 atau 2, nggak akan lebih. Yang penting teman-teman paham. Seperti itu. Kemudian lanjut al-khatimah. Apa al-khatimah teh? Khatimah itu artinya penutup. Jadi semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa memudahkan teman-teman menghadapi semester baru ini meskipun dalam kondisi pandemi, musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Tidak dengan new normal, tapi dengan normal yang ada dari dulu. Seperti itu. Semoga teman-teman semangat dan harus semangat karena pelajaran takbir ini adalah termasuk pelajaran bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat istimewa. Saking istimewanya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini untuk dijadikan bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab suci yang menjadi pedoman peta hidup kita menuju ke surga. Kemudian juga hadis menggunakan bahasa Arab. Nabinya aja menggunakan bahasa Arab. Dan hadis, Al-Quran dan hadis itu kita amalkan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, yang mana mereka semua itu berbahasa Arab. Sehingga kita semua sebagai penuntut ilmu wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.